Kasus misterius Teresita Basa pada tahun 1977. Diduga arwah wanita asal Filipina ini berkomunikasi dengan orang yang masih hidup untuk memecahkan kasus pembunuhannya sendiri dan mengungkap siapa pelakunya. Teresita Basa lahir pada tahun 1929 di Filipina. Teresita kemudian merantau ke Amerika pada tahun 1960-an dengan harapan dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu dia bekerja di rumah sakit E.G. Wetter sebagai terapis pernafasan. Teresita menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Dia lalu menempuh pendidikan magister di bidang musik dan sering membuka kursus piano gratis untuk anak-anak di lingkungan rumahnya. Meskipun bekerja sebagai terapis, Teresita masih sangat fokus pada mimpinya di bidang musik. Lalu pada tanggal 21 Februari tahun 1977, Ruth Love, sahabat Teresita, menghubunginya melalui telepon dan mereka mengobrol sekitar 30 menit. Teresita sempat mengatakan kepada Ruth jika dia sedang menunggu kedatangan seseorang, namun dia tidak memberitahu tentang siapa seseorang itu. Lalu 1 jam setelahnya, pemadam kebakaran dipanggil setelah tetangga Teresita mengeluh mencium baunya terbakar. Mereka melihat asap hitam yang sangat pekat mulai banyak dan arah asap itu berada dalam unit apartemen Teresita. Lalu seluruh penghuni langsung dievakuasi dari gedung apartemen itu, guys. Petugas pemadam kebakaran pun mendobrak unit apartemen Teresita. Sebagian besar ruang tamu sudah terbakar oleh api. Tidak butuh waktu yang lama, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Mereka kemudian melanjutkan penelusuran ke berbagai ruangan, guys, dan pada akhirnya mereka menemukan jasad wanita terkubur di bawah kasur yang terbakar dalam keadaan telanjang. Ada juga sebuah pisau yang menancap di dadanya, guys. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan jasad wanita tersebut. Jasad tersebut dengan cepat diidentifikasi sebagai Teresita Basa yang berusia 48 tahun. Laporan hasil otopsi mengatakan luka tusukan di dada adalah penyebab kematiannya. Akan tetapi tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan atau penyerangan seksual, guys. Polisi juga menggeledah isi apartemennya dan tidak menemukan adanya bukti pencurian. Namun polisi menemukan sebuah catatan tulisan tangan Teresita yang bertuliskan "Get Theater Ticket for Us", inisial nama. Selama 6 bulan, pelaku masih belum juga terungkap karena polisi tidak memiliki petunjuk dan bukti yang cukup kuat. Hingga pada suatu hari, Dr. Joshua yang merupakan rekan kerja Teresita mengklaim jika istrinya yang bernama Remy Bias telah berkomunikasi dengan arwah Teresita. Polisi pun mengundang pasangan itu untuk menanyakan keseluruhan dan kebenarannya. Lalu kepada polisi, Remy mengatakan jika sudah hampir 6 bulan terakhir, dia selalu bermimpi tentang Teresita setiap malam. Josh juga bersaksi dia pernah memergoki sang istri sedang mengigau di sofa dan berbicara menggunakan bahasa Tagalog dengan suara yang sangat berbeda dari biasanya. "Dokter, saya butuh bantuan Anda. Pria yang membunuh saya masih bebas sampai sekarang." Josh pun menanyainya, "Siapa Anda?" Lalu Remy menjawab, "Saya Teresita Basa." Dia juga mengatakan kepada Josh bahwa seorang pria bernama Alan Sower adalah orang yang telah membunuhnya. Beberapa hari kemudian, sang istri mengigau lagi dan kali ini dia berkata, "Dokter, mengapa Anda tidak melapor kepada pihak kepolisian? Saya sudah memberitahu Anda siapa pembunuhnya." Dikarenakan Josh tidak punya bukti dan tidak mengenal siapa Alan, dia merasa tidak berhak untuk melaporkan kejahatan itu kepada pihak kepolisian. Lalu setelah itu Josh berani untuk menelpon pihak kepolisian setelah Remy mengigau untuk kesekian kalinya dan memberikan informasi jika Alan telah mengambil semua perhiasan yang dikenakannya saat itu dan memberikannya kepada pacarnya.
Polisi awalnya meragukan kebenaran cerita pasangan itu, tapi seorang detektif utama yang bernama Joseph Stakula memutuskan untuk menyelidiki latar belakang dari Alan Sauer. Joseph menemukan fakta jika Alan bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita dan tinggal tidak jauh dari apartemennya Teresita. Joseph pun menginterogasi Alan. Alan mengonfirmasi bahwa benar malam itu dia pergi ke apartemennya Teresita untuk memperbaiki TV, tapi dia kembali ke rumah karena tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tidak begitu saja percaya, Joseph pun menginterogasi pacar Alan. Joseph bertanya apakah baru-baru ini Alan memberinya perhiasan berdasarkan pernyataan Remy, dan pacarnya Alan ini mengiyakan, guys. Pacarnya Alan setuju untuk perhiasannya diperiksa oleh pihak kepolisian. Siapa sangka ternyata sebagian besar perhiasan itu adalah benar milik Teresita Basa. Berdasarkan konfirmasi dari keluarga Teresita, dihidupkan dengan bukti-bukti yang ada, Alan akhirnya mengaku bahwa dia yang telah membunuh Teresita Basa. Ketika sidang sedang berlangsung, Alan sempat memberikan pembelaan tidak bersalah, tapi setelah sidang selanjutnya, akhirnya dia mengubah statementnya lagi dan mengakui pembunuhannya. Lalu pada tanggal 23 Februari 1979, dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas kejahatannya. Hukuman 14 tahunnya kemudian dikurangi menjadi 4 tahun karena berperilaku baik, dan dia pun dibebaskan bersyarat pada tahun 1983. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.